Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau belajar dengan matematika wajib kelas 12 semester ganjil bersama saya Dwi Agustin Ningtyah. Hari ini kita mau membahas tentang salah satu subbab di dimensi ruang, yaitu sudut, khususnya sudut antara garis dan bidang, juga sudut antara bidang dan bidang. Let's check it out. Subbab pertama adalah sudut antara garis dan bidang. Kalian tahu tidak maksud dari sudut antara garis dan bidang itu yang mana sih? Jadi, kalau misalnya ada dalam sebuah bangun ruang garis dan bidang kemudian ditanya sudutnya, maka kita lihat saja sudut yang dibentuk itu adalah dari garis dan proyeksi garis bidang tersebut. Masih ingat nggak proyeksi garis itu apa? Proyeksi garis adalah bayangan garis yang tegak lurus dengan garis tersebut. Jadi, ketika kalian mau melihat yang mana sih proyeksi garis dari sebuah garis, maka kalian harus tegak luruskan dulu garis tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya, mari lihat sebuah kubus bernama kubus ABCD EFGH. Misalkan, kita diminta untuk menunjukkan sudut antara garis EC, yang kalian tahu bahwa EC itu merupakan bagian apa dari kubus? Benar, EC adalah diagonal ruang dari kubus. Dan kita diminta untuk menunjukkan sudut antara garis EC dan bidang ABCD. Kalian bisa lihat di dasar kubus ada bidang ABCD. Yang mana sudutnya berdasarkan konsep tadi, sudutnya itu sudut yang dibentuk dari garis dan proyeksi garis. Garis di sini adalah garis EC yang berwarna biru. Kemudian kita bentuk proyeksi garis. Proyeksi garisnya terbentuk dengan kita tegak luruskan garis EC. Yang mana yang tegak lurus dengan garis EC? Ya, garis yang berwarna hijau atau garis EA. Garis EA tegak lurus dengan garis EC, disimbolkan dengan persegi di pojok titik A. Nah, maka bisa kita hubungkan antara titik A ke titik C. Maka garis AC inilah yang disebut dengan proyeksi garis. Sehingga dengan mudahnya kita mendapatkan sudut antara garis EC dan bidang ABCD di titik C. Inilah yang kita sebut dengan sudut alfa. Jadi, sudut antara garis EC dan bidang ABCD terdapat pada sudut ACE yang kita sebut sebagai alfa. Nah, my trick, my adventure. Jadi, aku punya trik dan ini sangat memudahkan untuk menentukan di mana letak sudut jika ditanya sudut antara garis dan bidang. Maka triknya adalah kalian tinggal lihat saja huruf yang sama dari pertanyaan yang dimaksud. Oke, kita lihat dari contoh kita tadi ya. Garis EC dan bidang ABCD. EC dan ABCD. Adakah satu huruf yang sama yang kalian dengar? Ya, benar, C. Sehingga sudutnya terletak pada C. That's right. Mark it chop. Mari kita coba satu contoh berikut. Ada seorang anak bertanya, berapa nilai kos
sudut yang dibentuk oleh garis EC dan bidang ABCD. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kubus ABCD EFGH. Garis EC, garis berwarna biru, dan bidang ABCD yang terletak pada sisi alas kubus yang berwarna biru pula. Sesuai dengan contoh tadi, kita harus mencari proyeksi garis dulu dari EC yang tegak lurus dengan EC, yaitu garis EA. Garis EA tegak lurus dengan garis EC, kemudian kita hubungkan garis AC, yang mana garis AC adalah proyeksi garis dari garis EC. Itulah sudut alfanya. Nah, jika kubus ini memiliki panjang rusuk sebesar 4 cm, AB 4 cm, AE 4 cm, maka berapa nilai kosinusnya? Oke, kita keluarkan dulu segitiga ACE seperti berikut. ACE, yang mana siku-siku di A. Kemudian, kita tentukan panjang ruas garis AC. Dapat dari mana 4 akar 2? Ya, benar. AC merupakan diagonal sisi dari kubus. Diagonal sisi dari bidang ABCD. Di mana diagonal sisi memiliki rumus trik cepat ketika panjang ruas garisnya 4 cm, AB 4 cm, BC 4 cm, maka diagonal sisi AC adalah 4 akar 2. Rumusnya rusuk akar 2. Kemudian kita akan mencari panjang EC. Apakah kalian tahu EC adalah bagian dari apa dari kubus? Ya, benar. EC adalah diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH, di mana diagonal ruang memiliki rumus trik cepat untuk menghitungnya, yaitu rumusnya rusuk akar 3, di mana rusuk kubus ABCD EFGH adalah 4 cm, sehingga panjang ruas garis EC adalah 4 akar 3. Kalian pasti bisa mudah memahaminya kan? Kemudian EA panjangnya adalah merupakan panjang rusuk kubus, yaitu 4 cm. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah kosinus. Apa kalian masih ingat rumus kosinus? Ya, benar. Kosinus alfa sama dengan samping per miring, atau biasa kita singkat SAMI. Samping per miring. Samping per miring dari apa? Dari alfa. Oke, jadi cos alfa sama dengan samping dari alfa apa? Benar, ruas garis AC. Dan miring dari sudut alfa adalah garis CE. Sehingga AC per CE. Itulah samping per miring yang merupakan rumus cos alfa. AC berapa? 4 akar 2. CE 4 akar 3. Kemudian kita sederhanakan, kita coret 4-nya sehingga tersisa akar 2 per akar 3. Oh, kedua-duanya pembilang dan penyebutnya berbentuk akar, sehingga harus kita rasionalkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan penyebutnya, yaitu akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sesungguhnya akar 3 per akar 3 sama dengan 1, sehingga sama saja akar 2 per akar 3 kali 1. Ini adalah cara merasionalkan bilangan berbentuk akar. Kalian masih ingat bukan? Selanjutnya, akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6, dan akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 adalah 3.
sehingga bisa kita tulis akar 6 per akar 3. Atau bisa juga kita tulis kosinus alfa 1 per 3 akar 6. Mudah bukan? Selanjutnya, kita masuk ke dalam subbab yang baru, yaitu sudut antara bidang dan bidang. Yang mana sih sudut antara bidang dan bidang itu? Jadi sudutnya itu adalah yang dibentuk dari garis pada bidang masing-masing yang tegak lurus dengan perpotongan kedua bidang. Jadi ada catatan ya, harus tegak lurus di masing-masing bidang. Nah, jadi ini sama saja dengan konsepnya untuk mencari proyeksi garis pada masing-masing bidang. Oke, kita lihat kubus ABCDEFGH berikut. Misalkan kita diminta untuk menentukan sudut dari bidang ABCD. Bidang ABCD berada di sisi alas kubus dan bidang EHCB. Kalian tahu tidak EHCB itu merupakan apa dari kubus? Benar, EHCB adalah bidang diagonal kubus. Jadi, kita diminta untuk menentukan sudut bidang ABCD dan EHCB. Bagaimana caranya? Kita kembali ke konsep yang tertulis bahwa kita diminta untuk membuat garis yang tegak lurus dari masing-masing bidang. Jadi, kita buat dulu ya garis tegak lurus di bidang ABCD. Yang mana kira-kira? Ya, di sini saya beri nama garis XY. Garis XY tegak lurus dengan bidang ABCD. Kemudian pada bidang EHCB, di mana garis tegak lurusnya? Ya, benar. Saya beri nama garis YZ. Garis YZ adalah garis yang tegak lurus dengan bidang EHCB. Kemudian, untuk menentukan sudutnya, kita lihat di mana kedua garis yang saling tegak lurus tadi bertemu di mana atau berpotongan di titik apa? Ya, benar. Berpotongan di titik Y. Sehingga inilah sudut antara bidang ABCD dan EHCB yang saya sebut sebagai sudut alfa. Nah, my trick, my adventure. Jadi, saya punya trik lagi. Ketika kalian diminta untuk menentukan sudut antara bidang dan bidang, kalian gak usah repot. Kalian hanya mencari garis yang sama dilewati kedua bidang tersebut. Garis apa itu? Garis BC. Kemudian kita tentukan saja titik yang sama yang dilalui perpotongan garis tegak lurus tadi, yaitu titik Y. Mudah bukan? Ternyata untuk mencari sudut antara bidang dan bidang, juga sudut antara garis dan bidang, intinya kita melihat huruf yang sama dari yang dipertanyakan. Oke, mari kita coba untuk latihan sudut antara bidang dan bidang. Ada seorang anak bertanya, berapakah nilai tangen atau tan sudut yang dibentuk oleh bidang BDHF dan bidang AFH? Dari namanya saja kita tahu bahwa bidang BDHF berupa bangun datar apa? Persegi, panjang. Kemudian bidang AFH merupakan bidang datar apa? Ya, benar, segitiga. Mari kita lihat. Pada kubus ABCDEFGH, kita diminta untuk menentukan nilai tangen dari bidang BDHF yang bergaris biru ya. Nah, kalian tahu tidak BDHF itu merupakan apa? Benar, bidang diagonal. BDHF adalah bidang diagonal dari kubus ABCDEFGH. Kemudian kita gambar lagi bidang AFH.
AFH yang berwarna hijau ya, dan berbentuk segitiga. Lalu, di manakah sudutnya? Nah, berdasarkan konsep tadi, kita harus membuat garis yang tegak lurus di masing-masing bidang. Pertama kita buat dulu garis tegak lurus di bidang BDHF. Di manakah garis tegak lurusnya? Ya, benar. Di tengah-tengah bidang BDHF. Saya tulis sebagai titik Q. Nah, itu ada tanda tegak lurusnya ya, menandakan bahwa dia tegak lurus, garis tersebut tegak lurus. Kemudian kita buat lagi garis tegak lurus pada bidang AFH. Ya, garis aki adalah garis yang tegak lurus pada bidang AFH. Lalu, di manakah sudut dari kedua bidang tersebut? Ingat, tadi triknya adalah kita cari huruf yang sama yang dilalui oleh garis tegak lurus tadi. Apa itu? Benar. Huruf Q, berarti sudutnya ada di segitiga AQP. Apabila diketahui sebuah kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 6 cm, maka kita bisa menentukan nilai tan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang tadi. Oke, selanjutnya kita keluarkan dulu segitiga PQA, yang mana siku-siku di P. PQA. Kemudian PQ, panjang ruas garisnya adalah 6. Dari mana? Karena PQ sama saja dengan DH, sama saja dengan BF, sama saja dengan AE, dan seterusnya. Lalu kita mau mencari nilai AP. Nah, AP ini adalah setengah dari diagonal sisi AC. Coba kalian lihat garis AC. AC panjangnya 6 akar 2. Berdasarkan rumus tadi ya, rusuk akar 2, diagonal sisi, diingat-ingat. Maka nilai AP adalah setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Kita tulis AP panjang rusuknya adalah 3 akar 2. Nah, apakah kalian ingat rumus tan itu apa? Kalau sin, demi. Cos, sami. Tan adalah depan per samping, atau biasa kita singkat desa. Berapakah depan dari sudut alfa? Depan sudut alfa adalah AP, dan samping sudut alfa adalah PQ. Berarti AP per PQ nilainya 3 akar 2 per 6. Sama-sama kita sederhanakan, bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Kemudian, tan alfanya menjadi akar 2 per 2. Atau bisa kita tulis 1 per 2 akar 2. Mudah bukan untuk menentukan nilai dari tan sudut antara bidang BDHF dan bidang AFH. Baiklah, sekian materi tentang sudut antara garis dan bidang, juga sudut antara bidang dan bidang kali ini. Fun is math. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.